Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya tentu saja mungkin beberapa di antara kalian tidak mengenali ya. Sebetulnya apa yang berada di belakang saya. Karena sedang mengalami renovasi ya. Tunggu dulu, ini masuk nggak sih? Ya, ini mengalami renovasi. Ini adalah cafe dari Bali United. Ya, betul sekali. Saya sedang berada di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali ya, di Gianyar, Bali. Tapi ternyata stadion ini lagi direnovasi ya. Tentu ini ada hubungannya dengan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Salah satu stadion yang dipilih adalah Stadion Iwayan Dipta di Gianyar, Bali ya. Ini karena sedang ada renovasi, teman-teman. Saya nggak bisa masuk lebih dalam ya, karena memang nanti selain ditanya-tanya juga ribet banget gitu ya. Nah, kenapa saya ada di Bali pada hari ini? Ini sengaja dong, spesial buat Anda semua gitu ya. Saya ingin bercerita tentang sepak bola Bali. Ini agak panas nih, padahal lagi bulan puasa ya. Semoga saya bisa kuat ngebacot, bisa kuat nahan agak lama omongan ya. Jadi kalau kita ngomongin sepak bola Bali ya, kapan sih sepak bola Bali itu semarak banget, semarak rame gitu ya. Ini ada perbedaan nih antara klub-klub perserikatan sama klub Galatamanya. Orang-orang mungkin sebelum Bali United ya, mereka tuh justru mengenal sepak bola Bali itu mungkin ketika zamannya Gelora Dewata. Jadi orang-orang seumuran saya mungkin masih ingat ya, ada klub sepak bola namanya itu Gelora Dewata. Gelora Dewata ini klub dari Bali. Dia itu diperkuat pemain-pemain yang populer, yang terkenal, bagus ya, terutama pemain asingnya. Pemain asingnya itu yang saya ingat itu dulu Fata Matanu Garcia, ada Abel Campos, dan jangan lupakan dulu itu Liga Indonesia kebagi dua kan, wilayah barat sama wilayah timur. Nah, Gelora Dewata ini salah satu jagoan di wilayah timur, Gelora Dewata gitu ya. Nah, kita lihat stadionnya ini apa? Iwayan Dipta ya. Dulu belum dipakai. Nah, selain klub Galatamanya, Gelora Dewata yang sekarang udah nggak ada ya. Ada klub perserikatan ya. Namanya Perseden Denpasar dan Persegi Gianyar. Perseden Denpasar dan Persegi Gianyar. Tapi prestasi mereka ya begitulah ya. Kita nggak usah ngomongin prestasi mereka, ya pokoknya begitulah. Jadi justru mungkin kurang ya, kurang. Nah, Bali United ini hadir di saat yang tepat. Kenapa? Bali United hadir di saat publik sepak bola Bali ya. Jadi kita nggak cuma ngomongin Denpasar, nggak cuma ngomongin Gianyar, tapi juga Bali keseluruhan. Memang yang namanya orang daerah gitu kan, mereka tuh harus punya kebanggaan, apalagi ketika bicara tentang klub sepak bola yang bertarung di level nasional. Kalau orang Bandung Persib, orang Surabaya punya Persebaya, orang Malang punya Arema. Arema yang mana? Ya pokoknya Arema gitu. Jadi jangan ditanya Arema yang mana, pokoknya Arema aja ya. Ada yang Liga 1 lah, kita ngomongnya Liga 1 ya. Jadi di kasta teratas sepak bola itu kita sebagai orang daerah suatu kota harus punya kebanggaan. Dalam artian harus ada harus ada klub yang bermain di level kompetisi teratas. Nah, Bali belum punya tuh ya. Bali belum punya sebelum ada Bali United. Tapi saya nggak akan bicara masalah peralihan ya dari Pusam. Ya ini kan Bali United ini kan embrionya itu kan adalah Pusam ya. Jadi ada klub asal Kalimantan Timur, Putra Samarinda. Nah, inilah embrionya dari Bali United ya, ada embrionya. Nah, masih ngomongin apa hubungannya sama Persib? Ada, hubungannya sangat erat ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan klub sepak bola profesional ini kan berbadan hukum PT ya. Persib PT gitu. Nah, yang menjadi parameter atau indikator kepemilikan seseorang dalam klub sepak bola apa sih? Adalah kepemilikan saham ya, kepemilikan saham di klub tersebut. Karena berbentuk PT maka ada sahamnya gitu ya. Nah, untuk Persib
itu nggak terlepas dari yang namanya Tanuri ya, Bapak Peter Tanuri. Beliau juga exco di PSSI sekarang. Dan yang menjadi CEO dari Bali United ini Tanuri juga. Namanya adalah Yabes Tanuri. Yabes Tanuri ini adalah adiknya dari Bapak Peter Tanuri gitu. Nah, jadi secara tersirat ya, kita bisa melihat atau bisa menangkap bahwa ada keterkaitan sebetulnya antara Persib dengan Bali United, terutama dalam masalah kepemilikan ya. Kepemilikan ya, orangnya mungkin masih mereka-mereka juga gitu, masih mereka-mereka juga. Tentu saja hal ini juga akan memiliki implikasi terhadap cara berbisnis. Oh iya dong. Yang saya tahu Pak Peter Tanuri itu sampai harus bukan belajar, mungkin melihat ya, studi banding ke Manchester ya. Nah, Manchester United di Inggris itu pilihan tepat karena Manchester juga termasuk klub sukses. Jadi intinya saya coba ingin ngomong ya, cara-cara yang dilakukan oleh Bali United itu sebetulnya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh PT PBB untuk mengelola bisnis Persib. Caranya sama persis. Jadi riset yang saya lakukan sekitar tahun 2015 ya. Jadi saya melihat ada fenomena ini Bali United, tim baru, dia bisa berbisnis dengan baik, bahkan jadi juara ya. Jadi yang ada dua indikator sebetulnya. Kalau kita ngomongin sepak bola Indonesia, indikatornya dua ya. Jadi selain keuntungan secara material, jadi kalau kan saya sudah bilang ya, yang namanya klub sepak bola itu kan berbadan hukum PT. PT ini apa sih? PT ini adalah badan hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana mereka itu profit oriented. Jadi orientasi utamanya itu adalah keuntungan laba gitu ya, perusahaan. Nah, dalam berbisnis ini sama gitulah. Bali United itu sama dengan yang dilakukan oleh PT PBB pada tahun itu. Jadi indikator klub sepak bola sukses itu selain sukses berbisnis ya, karena kan mereka perusahaan, wajar ya mencari untung, mencari profit, mereka juga harus bisa berprestasi. Dan prestasi ini biasanya juga akan mempengaruhi terhadap bisnis mereka. Bali United setelah mereka menjuarai Liga 1, itu mereka langsung IPO ya. IPO ke lantai bursa dan mereka melepas sahamnya. Jadi ini Bali United itu adalah satu-satunya klub Indonesia yang sudah IPO, sudah melantai ke bursa ya. Gitu loh. Jadi keren lah Bali United, kita akui, terlepas dari segala macam pro kontranya, Bali United adalah klub yang sukses. Itu kita harus akui gitu ya. Harus kita akui. Nah, lalu Persib gimana tuh? Persib kan tadi saya katakan dikelola dengan cara-cara yang sama. Ya itulah bedanya Persib sama Bali United. Walaupun cara-caranya sama, tapi ternyata ada keunikan-keunikan gitu ya. Kalau Bali United ini enaknya apa coba? Kan tadi saya sudah katakan, justru klub ini tuh dinanti-nanti sama warga Bali, karena warga Bali ini kan suka sepak bola, tapi mereka nggak punya klub di kancah nasional. Nah, Bali United menjawab itu. Jadi mereka hadir. Itu artinya apa? Itu artinya kehadiran mereka disambut sama masyarakat ya, termasuk Pemda. Jadi yang Anda lihat ini adalah Stadion Iwayan Dipta. Ini kan bukan punya Bali United, tapi ini punya Pemda ya, Pemda Gianyar. Tapi Bali United diberi hak kepengelolaan, hak mengelola itu sampai 10 tahun ya, dan mungkin bisa diperpanjang. Saya katakan kenapa bisa diperpanjang, karena lihat stadion ini dirombak tuh sampai dibuat kafe ya. Ini kafenya keren loh. Tadinya saya ingin masuk cuma ditutup kan. Kafe, lalu mereka juga punya arena bermain di sana tuh, di sebelah kafe ada arena bermain ya. Dan saya pikir nggak ada klub lain yang punya seperti ini kecuali Bali United ya di Indonesia. Bali United nih. Jadi mereka itu bisa mengoptimalkan keuntungan-keuntungan yang dimiliki gitu ya. Juga termasuk aset infrastruktur. Jadi mereka tuh bisa mengelola aset Pemda dan saling menguntungkan. Karena jangan salah loh, untuk mengelola stadion itu biayanya bisa ratusan juta loh ya per bulan ya. Dan Bali United bisa gitu. Mungkin di take over, bukan take overnya, mereka yang mengelola dan Pemda juga sama-sama untung gitu ya. Lalu cara lain yang dilakukan oleh Bali United yang mirip dengan PT PBB adalah mereka tuh produk ya, dari mulai sponsor kan identik tuh. Jadi sponsornya Persib sama sponsornya Bali United itu identik ya. Identik karena mungkin orang-orangnya sama juga ya, lingkaran mereka juga sama, konsorsiumnya Pak Glenn bisa jadi ya. Juga mereka tuh cara berbisnis mengendorse gitu ya. Jadi mereka tuh mengendorse pemain
Terus mirip di Bandung tuh, dipasang umbul-umbul, flyer ya, pamflet. Lalu mereka juga bikin acara-acara off air gitu ya. Nah, pokoknya sama persis lah dengan yang dilakukan oleh Persib Bandung ya. Tapi hasilnya kayaknya kenapa Bali ini lebih lancar ya, sampai bisa-bisanya IPO melantai ke bursa. Nah, ini dia pembedanya. Pembedanya adalah karena Bali United ini nggak punya beban historis, nggak punya beban emosional ya. Iya, kalau aya latihan belajar mobil di belakang saya jadi ribet juga ya. Nah, jadi Bali United ini diuntungkan karena mereka tidak memiliki beban historis, teman-teman ya. Kalau Persib kan gini, jangan jauh-jauh nih, Persib mau ganti logo aja, mau ganti logo ya. Wah, itu udah resistensi macem-macem kan. Ada dari tokoh ya, tokoh bobotoh, ada dari mantan Persib, wah pokoknya segala macem gitu. Karena apa? Karena memang Persib ini punya beban sejarah ya, klub perserikatan, lalu dicintai warga Jabar, spirit orang Sunda, apalagi kebanggaan Jawa Barat gitu kan. Jadi mereka tuh orang-orang yang bisa menjadi resistensi ya, terkait segala macam perubahan kecil saja itu banyak, dari mulai mantan, tokoh bobotoh, tokoh masyarakat, birokrat, udah pokoknya banyak ya. Ini berbeda dengan Bali United. Awal kehadirannya disupport, malah disambut. Juga mereka relatif tidak mendapatkan resistensi ya. Jadi nggak ada pihak-pihak yang menghambat rencana-rencana Bali United untuk berbisnis, teman-teman. Termasuk diantaranya mereka itu mau bikin kafe bisa gitu ya. Bahkan mereka itu untuk menjaring fans ya, mereka itu mengadakan semacam coaching klinik tuh tiap akhir pekan ya. Mereka tuh ngadain coaching klinik sehingga fans mereka tuh malah bertambah, anak-anak sekolah mereka gait jadi fans baru gitu ya. Bahkan yang luar biasa, saya pikir terobosan yang sangat luar biasa, mereka tuh punya fans store ya. Jadi di situ ada store-nya Bali United, ada mereka jualan merchandise di sana sebelah kafe ya. Tapi mereka juga punya store di bandara. Anda bayangkan di bandara ya, Bandara I Gusti Ngurah Rai, mereka punya toko merchandise. Ya, nanti kita coba lihat ke sana ya. Kalau sempat kita bikin liputannya. Itu luar biasa Bali United. Nah, kalau Bandung susah ya. Jadi mau bikin perubahan-perubahan, dobrakan itu pasti resistensi banyak gitu ya. Ya ini Persib ini mau bikin kostum aja ya, ada warna kuningnya aja dikerah tahun berapa tuh. Wah, ramenya minta ampun ya di medsos ya. Tapi dibeli oge gitu. Tetap pada dibeli ya. Jadi intinya hambatan kultural, hambatan historis Bali United ini nggak punya gitu ya. Jadi mereka lancar mau ngapa-ngapain, nggak ribet gitu, nggak ada tokoh-tokoh, nggak ada tuh mantan Bali United memprotes, kalau nggak mantan Bali United mempertanyakan langkah manajemen, nggak ada, nggak kayak di Persib gitu ya. Ada tokoh bobotoh, ada ini, udahlah macam-macam, ada Eko Maung ya, segala diprotes gitu ya. Oke teman-teman, itu mungkin ya. Saya tuh pingin banyak ngomong, cuma ini panas lagi puasa jadi pada lupa. Itu dia ya. Jadi intinya adalah kenapa cara yang dilakukan oleh manajemen PT PBB dan Bali United ya, walaupun sama persis identik, mungkin orang-orangnya juga sama, ilmunya sama, tapi hasilnya berbeda. Itu adalah perbedaannya itu adalah karena hambatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan historis dan kultural gitu ya. Di sini nggak ada gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Ini dia laporan saya dari Stadion Iwayan Dipta, kandangnya atau home base-nya Bali United. Saya nggak bisa lama-lama, saya juga nggak tahu omongan saya tadi tertata apa enggak, karena di sini panas sekali. Saya juga nggak bisa lihat layar monitor sebetulnya apakah ini sudah terekam apa tidak, bacotan ya. Nanti kita lihat ya. Yang jelas nanti ini akan saya posting tanpa edit ya, tanpa edit. Dan ini bisa jadi awal dari liputan Colmek di luar studio ya. Colmek College with Mang Eko.